dan teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Sinta Rosari di program Bible Study. Nah, di sini sudah ada Bapak Pendeta Dr. Naso Kiligiawa. Selamat datang Pak, dan juga mahasiswa dari STT Jeffrey Jakarta. Halo semuanya. Nah, topik kita hari ini seru nih Pak. Hidup baru menurut Alkitab. Wah, nah istilah baru hidup baru nih pasti udah familiar ya di telinga kita semua gitu. Nah, yang jadi pertanyaan nih Pak, ketika kita sudah hidup baru nih, sudah sungguh-sungguh hidup baru, apa mungkin nggak sih kita meninggalkan iman kita? Gitu Pak. Jawaban singkatnya bahwa tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau jawaban panjangnya boleh nih Pak. Kristus yang sudah menjamin, Roh Kudus yang bekerja dalam hidup orang percaya, maka apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus tidak mungkin salah. Ya. Artinya bahwa orang yang hidup di dalam Kristus, Roh bekerja, maka tidak mungkin akan meninggalkan imannya. Oke, penjelasan lebih lanjutnya mungkin Pak, boleh? Baik, dalam pelajaran hari ini bagian yang menurut saya sangat diperlukan untuk memahami sejauh mana bagaimana hidup baru itu dalam kehidupan orang percaya dan bagaimana Alkitab menyatakannya. Efesus 4 hari ini kita bicara Efesus 4 ayat 1 sampai dengan pasal 6 sampai dengan ayat 9. Ya, dimulai dengan bahwa orang yang hidup baru akan bertumbuh menurut kepenuhan Kristus. Dan bukan sebaliknya mundur kemudian menjadi orang yang tidak percaya dan seterusnya. Orang yang telah menerima dan memastikan bahwa ia ada di dalam Kristus, dia menggantungkan hidupnya pada Kristus, bertumbuh dalam firman Allah, kemudian dia yakin bahwa ia mendapatkan status yang baru, maka sekali lagi bahwa itu tidak mungkin ia akan beralih ya dari Kristus, dari kebenaran itu sendiri. Tetapi ia tetap menjaganya karena menjadi bagian yang sangat urgent sekali. Ketika orang yang sudah dalam Kristus, maka hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa orang yang ada di dalam Kristus ia adalah manusia yang baru. Ya, jadi manusia yang sudah dibaharui. Kemudian istilah yang paling menarik juga dikatakan bahwa orang yang ada dalam Kristus itu disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah yang sesungguhnya yang disebut di dalam Alkitab adalah hidupnya terus bertumbuh menuju pada kepenuhan Kristus. Inilah menjadi titik perhatian Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini. Dalam pasal 4 kita menemukan bahwa orang yang ada di dalam Kristus itu berpadanan dengan panggilan Allah, berpadanan dengan kehendak Allah, agar hidupnya hidup dalam jalan yang baik dan benar. Jadi saya pikir itu menjadi salah satu dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus ini. Kemudian Allah menghendaki agar terjadi kesatuan hati jemaat dan juga karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada masing-masing itu tetap terpelihara. Berdasarkan ayat 17 sampai dengan 32 menampilkan ciri khas dan karakteristik dari orang yang mengalami transformasi atau pembaruan, atau istilah yang biasa dipakai juga oleh Rasul Paulus, bermetamorfosis menjadi manusia yang baru. Nah, manusia yang baru pasti berbeda dengan manusia yang lama. Manusia yang lama ada kecenderungan berpikiran sia-sia, berpengertian dangkal dan gelap, degil hati, perasaan tumpul, serakah, senang berdusta. Berbeda dengan manusia yang baru. Manusia yang baru adalah hidupnya jauh dari prinsip-prinsip manusia yang lama ini. Pada prinsipnya bahwa manusia yang lama sangat dekat dengan kejahatan, mudah beralih keyakinan, gampang dipengaruhi. Tetapi manusia yang baru adalah tetap teguh di dalam iman dan keyakinannya. Nah, orang yang hidup baru berada dalam terang Tuhan. Tidak mungkin kembali kepada kegelapan di luar Tuhan. Dan ini yang dijelaskan dalam ayat 1 sampai dengan ayat 21. Ya, kalau kita mengecek dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 21,
itu merupakan lanjutan dari karakteristik manusia yang baru itu. Jadi dilanjutkan bahwa hidup sebagai anak-anak terang atau hidup baru itu adalah sudah memiliki karakteristik sebagai anak-anak terang. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasul Paulus pada pasal sebelumnya. Bahwa anak terang itu akan berbuahkan kebaikan. Ada kebaikan, ada keadilan, pikirannya penuh dengan kebenaran. Yang dijelaskan dalam ayat yang ke-9. Nah, orang yang hidup baru mampu membedakan mana perbuatan terang dan mana perbuatan yang gelap. Itulah sebabnya Rasul Paulus juga memerintahkan agar orang yang ada dalam hidup baru itu, yang ada dalam terang itu, menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan. Itu dalam ayat yang ke-11. Jadi ada keberanian kita untuk menyatakan ya di atas ya, dan tidak di atas tidak. Nggak ada abu-abu. Ya, tidak ada abu-abu. Tahu abu-abu ya? Jadi itu penting. Kemudian orang yang teguh di dalam Kristus, yang mengutamakan kehendaknya, yang mencari wajahnya, apa yang terjadi? Mengalami pembaruan yang tidak terbatas. Itu ada perubahan yang luar biasa melalui hidup yang tadinya hidupnya dalam kegelapan, yang tadinya tidak ada sukacita, menjadi damai sejahtera yang luar biasa. Ya, jadi saya pikir ini yang harus ditunjukkan. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, anak-anak Tuhan, ya itu harus kita tunjukkan. Ya, Amin. jadi semua yang mendengarkan, menyaksikan, rekan-rekan yang ikut Bible study ini penting sekali. Harus ada perubahan yang terlihat. Tidak hanya satu aspek, tetapi totalitas dari hidup ini. Ini yang diharapkan oleh Rasul Paulus kepada kita melalui surat Efesus ini. Ya. Kristus yang bercahaya itu bercahaya dalam hidup kita. Bercahaya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa berdampak. Ada dampaknya. Bagi sesama, bagi orang lain. Tetapi jangan terlalu muluk-muluk bagi sesama, bagi orang lain, bagi suku bangsa. Tapi orang yang dekat dengan kita, keluarga kita. Ya, itu harus kita tunjukkan identitas itu, identitas kebaruan itu. Ya, jadi sekali lagi jangan kita terperangkap dalam kegelapan di luar dari apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Betapa sukacitanya, apalagi bila kita menjadi manusia yang baru, sudah bermetamorfosis, sudah bertransformasi, sehingga hidup kita adalah secara total dipersembahkan kepada Tuhan, karena kita sangat sadar bahwa kuasa kegelapan terus mengintai kita, dan kita harus bisa mampu membentengi diri, sehingga kita menjadi pemenang. Amin. Wih, boleh tepuk tangan. Kita terbakar ya, semua di sini setuju ya, amin ya. Amin. Wah, ini berarti memang nggak mungkin dia meninggalkan imannya kalau udah jadi manusia baru, karena tadi dibilang bahwa orang yang hidup baru akan tumbuh pada kepenuhan Kristus. Jadi terus bertumbuh, terus moving forward. Nggak mungkin jadi back forward, jadi ke belakang gitu. Tapi terus maju ke depan. Dan kita akan tetap menjaganya. Tadi aku catat tuh, kita harus tetap menjaganya. Dan manusia baru tetap teguh dalam iman dan di dalam terang Tuhan. Wah, penjelasan yang sangat luar biasa, Pak. Terima kasih. Oke, aku akan kasih kesempatan buat kalian untuk bertanya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Yuk. Ya, saya Kak. Oke. Dari penjelasan yang sudah Bapak sampaikan, dapat disimpulkan bahwa orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus nggak akan mungkin meninggalkan imannya. Lalu bagaimana dengan Ibrani 6 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6? Yang mengatakan bahwa ada orang yang pernah diterangi hatinya, bahkan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, namun pada akhirnya murtad, Pak. Bagaimana? Oh ya, ini pertanyaannya mungkin agak dalam nih Pak ya. Mungkin saya bacain dulu ayatnya ya Pak ya. Dari Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui. Sekali lagi demikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah, bagaimana nih Pak menjelaskan ayat ini? Baik, terima kasih Mbak Sinta. Yang pertama adalah orang yang hidup dalam Kristus,
orang yang hidup baru dalam Kristus tidak mungkin meninggalkan imannya. Nah, itu poin yang paling utama dulu. Iya. Bahwa bila ada yang meninggalkan imannya, artinya bahwa ada masalah. Dan perlu ditelusuri permasalahannya. Nah, konteks yang kita amati dari Ibrani pasal 6 ini, kita harus melihat secara prinsip bahwa surat ini ditujukan kepada orang Ibrani atau bangsa Israel atau orang Israel yang merupakan bangsa yang memiliki beragam keyakinan dan kepercayaan. Dan penulis Ibrani mencoba untuk memberikan komparasi bagaimana kehidupan orang yang hidup di dalam Tuhan dan di luar Tuhan. Dan itu sangat jelas sekali. Kalau kita membaca beberapa teks yang kita sudah amati dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8, kita akan melihat bagaimana orang yang belum percaya kepada Kristus atau bangsa Israel yang belum percaya kepada Kristus, ya tentu mereka yang belum mengenal Kristus, belum ada dalam Kristus. Nah, inilah yang ditekankan oleh penulis Ibrani bahwa orang yang belum ada di dalam terang Kristus itu tidak mungkin akan mendapatkan kehidupan yang baru. Nah, berbeda dengan apa yang dikatakan selanjutnya. Kalau kita melihat dalam ayat selanjutnya bahwa ternyata ada prinsip yang luar biasa yang disampaikan bahwa berbeda dengan Israel atau Yahudi yang sudah mengenal Kristus, bahwa apa yang mereka fahami jauh lebih baik, jauh lebih benar, yang di dalamnya ada keselamatan. Mereka fahami. Ya, jadi sekali lagi bahwa orang yang disebut di sini adalah orang yang belum ada dalam Kristus, yang disebut sebagai orang yang belum mengecap karunia rohani, itu artinya bahwa mereka adalah bangsa Israel atau orang Yahudi yang belum ada dalam Kristus. Nah, berarti memang ayat ini ditujukan kepada bangsa Israel yang memang belum percaya ya Pak ya. Nah, kalau ayat selanjutnya tuh beda dengan bangsa Israel yang sudah percaya gitu. Nah, gimana Sari? Jelas kira-kira? Jelas banget. Terima Jelas. kasih, Pak. Oke. Nah, ada lagi teman-teman mungkin yang mau bertanya? Ya, baik. Saya mau bertanya nih Pak. Ya. Apakah tandanya bahwa seseorang itu sudah hidup baru Pak? Wah, tandanya tuh apa Ya. nih Pak kalau seseorang itu sudah hidup baru? Tapi ditahan dulu Pak, jawabnya nanti aja sahabat Bible Study. Nanti pertanyaan itu akan dijawab sama Pak Nasokili di part yang kedua ya. Jadi sampai ketemu di part yang kedua di tema hidup baru menurut Alkitab. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.